Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Pada kali ini kita akan mengerjakan tugas dari modul 2.3 demonstrasi kontekstual, yaitu kucing dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Aris Juansah dari SMP Negeri 6 Ciamis. Dan sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Desi Ratnaningsi dari SMA Negeri 1 Ciamis. dan sebelah kiri saya, Perkenalkan, saya Dewi Rosita dari SMK 1 Ciamis. selamat menyaksikan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Desi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Dewi. Bu Dewi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini sehat walafiat. Bu Desi, saya dengar hari ini Bu Desi akan melaksanakan coaching ya? Betul sekali Oh Bu. iya, dengan siapa mungkin? Dengan Pak Aris Bu. Oh, dengan Pak Aris ya. Oke. Mungkin sebelum melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, tanyakan ke Bu Desi untuk berjalannya coaching nanti ya. Bu Desi dalam coaching hari ini tentu sudah mempunyai alur ya Bu Des. Alurnya harus alur tirta, terus di sana ada kebersamaan, pemenuhan waktu ya, atau berjalan dengan sebaik mungkin apa yang Bu Desi akan tanyakan nanti kepada coach ya. Mudah-mudahan di sini Bu Desi sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan. Nanti saya akan mendengarkan apa yang coach jawab, apa yang coach respon. Nah, mungkin untuk pertanyaan di sini, untuk observasi saya, ada pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan ke Bu Desi. Pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu dalam coaching hari ini? Kompetensi inti coaching ya Bu ya, mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga saya akan berusaha untuk hadir secara penuh gitu ya, sehingga nanti ketika sesi coaching itu coachingnya merasa nyaman dan dia jadi lebih terbuka. Oke. Baik, mungkin untuk kompetensi ini ada 3 kompetensi ya Bu yang akan Ibu munculkan di coaching hari ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sudah di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Untuk yang spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut saya bisa menggali lebih dalam potensi diri dari coach itu sendiri. Oke. Jadi ada 2 ya Bu yang pertanyaan yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam coaching hari ini. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu akan munculkan di coaching hari ini? Indikator ketercapaian dari sesi coaching kali ini yaitu coach merasa nyaman, kemudian dia juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang coach hadapi Bu. Jadi dia bisa menggali sendiri potensi dirinya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi. Iya, bagus Bu. Terima kasih. Mungkin itu indikator yang akan Ibu kembangkan di coaching hari ini, dan mudah-mudahan semua permasalahan yang dihadapi oleh coach hari ini bisa terselesaikan ya Bu. Tentunya mendapatkan juga pembelajaran yang sangat bagus untuk coaching hari ini. Terima kasih Bu Desi, itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Gimana kabarnya, Bu? Aris. Alhamdulillah baik. Pak Aris sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Gimana Pak Aris? Sepertinya dari raut wajahnya ada tidak baik-baik saja sepertinya ya Pak Iya Aris. Ibu, lagi ada apa ya, sesuatu tentang masalah saya Ibu yang mau ceritakan ke Ibu mengenai ini Bu, pada semester ini saya itu dikasih jam terakhir Bu, jam ke-6 ya Bu. Ya. Sedangkan saya kan mengajar olahraga itu di lapangan ya Bu, jam Ya. ke-6 itu suka jam 12 ya Bu. Jadi saya itu merasa pembelajaran itu tidak efektif Bu, tidak efektif karena mungkin anak-anak merasa panasan. Selain itu juga apa yang dirasakan anak-anak saya juga rasakan itu Bu. Jadi sehingga saya juga pun saat pembelajaran ya tidak maksimal ngasih materi kepada anak-anak. Iya. Jadi Pak Aris itu mengalami permasalahan bahwa pembelajaran PJOK khususnya di jam ke-6 gitu ya, itu Pak Aris menilai kurang efektif gitu ya Pak Betul ya. Bu. Ya, betul. Jadi Pak Aris dari sesi kucing kali ini apa yang ingin Pak Aris capai? Mungkin yang saya harapkan nanti ketika sedang ngobrol itu saya mendapatkan solusi atau ide bagaimana biar pembelajaran PJOK di jam 6 itu bisa efektif. Oke, jadi Bapak mengharapkan bahwa dari sesi kucing kali ini itu Bapak bisa mendapatkan solusi atau ide dari permasalahan yang Bapak sedang hadapi ya Pak ya. Ya, betul. Nah, sejauh ini apa hambatan yang atau kendala yang Bapak hadapi selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di jam 12 itu atau jam ke-6 itu? Ya, hambatannya mungkin yang pertama anak-anak itu suka apa ya, mengeluh gitu, merasa panas karena ya jam 12:30 itu Bu, ya matahari sangat panas sekali ya, jadi banyak mengeluh anak-anak. Terus kemudian yang kedua, yang bukan anak-anak saja Bu, saya sendiri pun sama merasa kepanasan gitu Bu ya. Jadi sehingga ya itu tadi Bu, pembelajarannya tidak maksimal gitu, kemudian itu dari pihak anak-anak ataupun ya saya sendiri gitu. Itu mungkin Bu. Jadi hambatan yang Bapak hadapi atau kendala yang sedang Bapak hadapi selama atau berkaitan dengan pembelajaran ini yaitu banyak murid-murid Bapak itu yang mengeluh ya Pak ya, betul, karena betul. melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya PJOK itu panas Ya, jam betul. segitu ya 12.30 itu sedang panas-panasnya ya Betul. Pak ya, betul sekali. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana atau apa rencana konkret Bapak untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi nih biar anak itu tidak mengeluh? Mungkin rencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama mungkin nanti akan dibagi 2 sesi ya Bu. Ketika memberikan materi mungkin saya akan mencoba dulu di ruangan di kelas ya Bu, tapi ketika praktek nanti dibawa ke lapangan. Terus kemudian yang kedua itu mungkin ketika di lapangan saya ingin selalu menerapkan pembelajarannya yang berbentuk permainan sehingga si anak merasa senang gitu dan tidak akan merasakan panas gitu. Dan mungkin yang terakhir yang saya akan lakukan adalah ke pihak sekolah itu, ke atasan saya Bu. Saya akan mencoba berbicara untuk semester depan mungkin kalau bisa ya PJOK tidak disimpan di jam siang gitu. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bapak ya rencana konkret yang akan Bapak lakukan dari mulai membagi menjadi 2 sesi, kemudian nanti ketika di lapangan itu ada permainan sehingga anak-anak tidak terasa panas, meskipun mungkin panas tapi tidak terlalu panas-panas gitu ya. Dan Bapak juga akan berusaha untuk berbicara dengan atasan Bapak ya. Nah, bagaimana komitmen Bapak agar rencana yang sudah Bapak paparkan tadi itu bisa terlaksana? Mungkin komitmen yang akan saya lakukan dari diri saya sendiri, itu memotivasi diri sendiri ya, saya pun selalu tetap semangat untuk mengajar meskipun ya dalam cuaca panas. Kemudian yang kedua mungkin selalu menerapkan itu pembelajaran bentuk permainan itu biar ya, si anak atau
si siswa tersebut tidak merasa merasa senang gitu dalam setiap pembelajarannya. Jadi Bapak ingin memotivasi Bapak sendiri dan juga melakukan pembelajaran berbentuk permainan ya Pak ya, seperti itu. Baik, kira-kira kapan nih Pak rencana ini akan dilaksanakan? Mungkin pada pertemuan selanjutnya saya akan mencoba menerapkan rencana tersebut di kelas yang belajar jam siang. Oke, jadi Bapak rencananya Pertemuan pertemuan selanjutnya, selanjutnya ya Pak ya. Oke. Apa tadi kan komitmen Bapak itu memotivasi diri dan menerapkan pembelajaran berbentuk permainan. Nah, apa saja yang bisa menjaga komitmen Bapak agar rencana ini tetap bisa terlaksana dengan baik? Yang menjaganya itu apa Pak? Mungkin yang menjaganya ya apa ya, selalu konsisten ya Bu, selalu konsisten dan tetap selalu semangat seperti Bu. Menjaga supaya itu berjalan bisa dengan lancar ya Bu, tetap semangat, apalagi kita punya suatu perjanjian dengan anak-anak ya, biar selalu tetap semangat dalam pembelajaran meskipun terjadi pada siang hari. Oke, ya baik. Luar biasa sekali ya Pak ya, dari mulai komitmen Bapak dan juga Bapak tahu bagaimana cara menjaga komitmen agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Bapak bisa bertanggung jawab terhadap rencana yang telah Bapak paparkan tadi? Mungkin jawaban yang saya akan lakukan ya Bu, saya selalu konsisten dengan pembelajaran dengan anak-anak ya, terus selalu menerapkan sebuah pembelajaran yang berbentuk permainan biar si anak merasa senang dalam pembelajaran. Mungkin itu aja. Jadi tadi konsisten ya, Ya. Pak ya. Tuh, jadi memang konsisten itu perlu ya. Jadi gimana caranya kita bisa terus konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Bapak sendiri kan pasti seperti tadi ya di awal bahwa Bapak ingin berbicara dengan atasan gitu kan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Nah, siapa saja nih Pak yang bisa membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini? Mungkin lebih jelasnya bisa disebutkan siapa-siapanya. Oh ya, mungkin ya, yang pertama ya yang akan bisa membantu itu mungkin Pak Kasih dulu ya Bu. Dia yang membuat jadwal, mungkin saya pun akan konsultasi dan melakukan pembicaraan ya, terus kemudian atasan yang memutuskan di atasan dan teman-teman, mungkin teman-teman sejawat yang bisa memberi masukan kepada ya yang membuat jadwal dan atasan bahwa ya apa yang saya lakukan dengan anak-anak itu di pelajaran siang, karena kita punya goal ya Bu, bisa merasakan hal pembelajaran siang itu di kelas pun merasa panas, apalagi yang di lapangan. Mungkin itu. Ya. Baik Bapak, jadi Bapak ingin melibatkan lokasi kurikulum, kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Nah, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Apakah sudah tercapai apa yang tadi Bapak ingin capai dari sesi coaching ini di awal gitu kan? Alhamdulillah Bu, setelah ngobrol dengan Ibu saya agak sedikit lega ya Bu, karena ternyata ya permasalahan yang saya hadapi itu ternyata solusinya sudah saya temukan juga gitu. Ya. Mungkin mudah-mudahan nanti saya akan mencoba menerapkannya langsung di lapangan. Alhamdulillah kalau misalkan Pak Aris sudah merasa lega terhadap permasalahan yang sedang Bapak hadapi, semoga permasalahan yang Bapak hadapi bisa terselesaikan dengan baik dan Bapak juga bisa melaksanakan rencana aksi Bapak dengan konsisten dan bertanggung jawab ya Pak ya. Apakah ada hal lain Pak yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Bu. Oh, iya. Ya. Terima kasih Bu ya Bu, sudah mau mendengarkan keseluruhan mungkin ya Bu, apa yang saya hadapi, dan alhamdulillah sekarang segitu aja Bu. Alhamdulillah ya Pak, sama-sama Ya, Pak. Mohon maaf kalau misalkan saya kurang mungkin ya dalam Ya, Bu,
menggali informasi dari Bapak, tapi semoga sesi kucing ini bisa memberikan solusi, jadi Bapak tahu apa yang akan Bapak laksanakan gitu. Amin, amin, Bu. Amin. Alhamdulillah, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Mangga, Mungkin Bapak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana tadi coaching dengan Pas? Alhamdulillah luar biasa. Luar Bu Dewi. biasa ya. Mungkin saya lihat dan perhatikan ya Bu Des, perjalanan coaching dengan Pak Aris itu sangat berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah ya, Pak Aris sudah menemukan solusi untuk masalahnya sendiri, dan saya pun lihat Ibu sudah menjelaskan tentang dengan tahapan-tahapan alur-nya, terus sudah menemukan ataupun inti permasalahannya apa, solusinya apa. Nah, Bu Des, saya nggak akan lama-lama ya. Ini ada yang akan saya tanyakan sebagai observer ya kepada Bu Des. Di sini indikator pencapaian apa yang Bu Des sudah tangkap dari Pak Aris dari coaching tadi? Baik Bu, untuk indikator ketercapaian dari yang setelah saya lakukan ya coaching bersama Pak Aris, yaitu Pak Aris bisa menemukan dan menggali sendiri solusi dari permasalahan yang Pak Aris hadapi. Khususnya itu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK pada saat jam siang gitu ya, sekitar jam 12.30-an gitu. Jadi beliau sudah menemukan, sudah tahu apa saja yang akan beliau lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bagusnya Bu Des. Berarti Pak Aris sudah siap melaksanakan rencananya ya. Oke. Nah, di sini apa saja kompetensi yang Ibu ingin kembangkan setelah coaching hari ini? Kompetensi lain ya Bu ya, yang ingin saya kembangkan, tadi kan saya lebih berfokus kepada mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kompetensi inti lainnya, seperti saya hadir sebetulnya, saya juga bisa menerapkan prinsip kucing ya dengan baik gitu Bu. Saya juga ingin lebih mempelajari kembali mungkin ya, atau belajar lagi bagaimana sih teknik atau cara coaching yang baik ya, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching sendiri. Alhamdulillah ya Bu Des, setelah saya evaluasi dari hasil coaching tadi, Bu Des dan Pak Aris itu sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di Pak Aris seperti apa, terus mengarahkan coaching harus bagaimana gitu untuk merencanakan aksi nyata dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta sudah melaksanakan coaching menurut alur cerita. Alhamdulillah saya lihat tadi prosesnya berjalan dengan lancar ya Bu Des. Mudah-mudahan kedepannya ini bermanfaat ya Bu Des untuk kita semua dan Pak Aris itu sendiri ya. Mudah-mudahan permasalahan Pak Aris pun cepat terselesaikan. Itu saja mungkin Bu Des yang akan saya coach itu sudah sangat bagus dan sudah menurut tahapan-tahapan yang harusnya ada di coaching. Alhamdulillah saya sangat apresiasi dengan Bu Desi. Terima kasih Ibu, saya sangat senang mendengarnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi saya bisa terus meningkatkan kembali agar keterampilan dalam hal coaching ini bisa terus meningkat ya, sesuai dengan alur kita dan juga prinsip-prinsip dari coaching. Iya, terima kasih Bu Des untuk waktunya. Mungkin dicukupkan sekian untuk perbincangan kita hari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu.